Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuhal ikhwah dalam program belajar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyah wa Syarhuha. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan program pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah yang akan disertakan pula dengan kitab syarahnya, berupa penjelasan kaedah-kaedah yang terkandung di dalam kitab Durusul Lughah. Bagi yang ingin memiliki kitab-kitab tersebut, dapat menghubungi nomor kontak ataupun mengklik link pembelian yang telah kami sediakan di deskripsi video di bawah. Pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu Ad-Darsus Sabi Asar, pelajaran yang ke-17, kita telah mempelajari berbagai jenis bentukan mubtada dan juga khobar. Maka di pertemuan kali ini, yaitu Ad-Darsus Samina Asar, pelajaran yang ke-18, kita akan mempelajari keadaan i'rab pada isim musanna dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasannya. Ad-Darsus Samina Asar, pelajaran yang ke-18. Di layar kita melihat sebuah percakapan dalam bentuk tanya-jawab antara Al-Mudarrisu, seorang guru, dan beberapa muridnya yang bernama Muhammad, Hamid, Zakaria, dan yang lainnya. Kita mulai saja bacakan. Al-Mudarrisu, guru. Kam akhon laka ya Muhammadu? Berapakah saudara kamu, wahai Muhammad? Muhammadun. Li akhun wahidun. Saya punya satu saudara. Al-Mudarrisu, guru. Wakam ukhtan laka. Dan berapakah saudarimu? Muhammadun. Li ukhtani. Saya memiliki dua saudari. Al-Mudarrisu, kam ajalatan liddarrojati ya Hamidu? Berapakah roda sepeda, wahai Hamid? Hamidun, Hamid. Laha ajalatani. Ia punya dua roda. Al-Mudarrisu, kam aidan fis sanati ya Zakaria? Berapakah hari raya dalam setahun, wahai Zakaria? Zakaria, fis sanati aidani. Dalam setahun terdapat dua hari raya. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Keduanya itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Al-Mudarrisu, ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun. Wahai Ibrahim, bapakmu adalah seorang pedagang yang besar. Kamat jaron indahu, berapakah kios miliknya? Ibrahimu, indahu matjaroni kabironi. Dia memiliki dua kios yang besar. Al-Mudarrisu, kam nafizatan fi gurfatika ya Ismailu? Berapakah jendela di kamarmu, wahai Ismail? Ismailu, fiha nafizatani. Di dalamnya ada dua jendela. Al-Mudarrisu, liman hadhanid daftaroni? Milik siapakah dua buku tulis ini? Aliyun, huma li. Keduanya adalah milikku. Al-Mudarrisu,
Liman hatanil mistorotani, milik siapakah dua penggaris ini? Yunusu, huma li, keduanya adalah milikku. Dari materi percakapan tadi, kita mendapati kesimpulan mengenai isim yang menunjukkan jumlah dua, atau dalam istilah bahasa Arabnya adalah isim musanna. Dan pada pertemuan yang sebelumnya juga, kita telah membahasnya seperti pembentukan lafaznya. Sehingga pembahasan sekarang ini hanya sekedar melengkapi pembahasan yang sudah ada. Seperti kondisi i'rabnya, aplikasinya dalam kata tunjuk, kata ganti, dan yang lainnya. Kita mulai dari pembahasan kondisi i'rabnya. Jika kondisinya dalam keadaan marfu, maka tanda i'rabnya dengan huruf alif di akhirannya. Contohnya seperti pada kalimat al-baitani kabironi. Dua rumah itu besar. Kita perhatikan di contoh ini, mubtada dan khobarnya selalu sama dalam hal jumlahnya. Yang dimana jika mubtadanya berjumlah musanna ataupun dua, maka khobarnya pun haruslah berjenis musanna. Kemudian kondisi mubtada dan khobarnya juga sama-sama dibaca dalam keadaan marfu ataupun rofa. Dan tanda rofanya berupa huruf alif yang berada di akhiran lafaznya sebelum huruf nun. Kemudian jika isi musanna dalam keadaan mansub, tanda i'rabnya yaitu dengan huruf ya di akhirannya. Contohnya seperti pada kalimat Ra'aitul mudarrisaini. Saya melihat dua guru laki-laki itu. Kita perhatikan contoh di kalimat ini. Pada lafaz isi musanna al-mudarrisaini yang menjadi maf'ul bih ataupun objek yang dikenakan pekerjakan, akhirannya dibaca secara mansub. Dan tanda nasabnya berupa huruf ya yang berada di akhiran lafaznya sebelum huruf nun. Kemudian jika isi musannanya tersebut dalam keadaan majrur, maka tanda i'rabnya sama dengan ketika dalam keadaan mansub, yaitu dengan huruf ya di akhirannya. Contohnya seperti pada kalimat kutubi fil ghurfataini. Buku-buku saya ada di dalam dua kamar itu. Kita perhatikan di contoh kalimat ini, pada lafaz isi musanna al-ghurfataini yang berada setelah huruf jarfi, akhirannya dibaca secara majrur. Dan tanda majrurnya berupa huruf ya yang berada di akhiran lafaznya sebelum huruf nun. Dan salah satu alasan kenapa huruf alif ataupun huruf ya yang menjadi tanda i'rabnya bukanlah pada huruf terakhir nun yang menjadi tanda i'rabnya, karena jika isi musanna tersebut berkedudukan sebagai mudhof, maka huruf nun akhiran lafaznya tersebut haruslah dihilangkan ataupun dibuang. Contohnya seperti kitabani, dua buku. Jika dibentuknya menjadi rangkaian mudhof dan mudhof ilaih, maka rangkaiannya menjadi seperti kitaba Muhammadin, dua kitab Muhammad. Perhatikan pada rangkaian mudhof dan mudhof ilaih ini, huruf nun pada isi musannanya dibuang ataupun dihilangkan. Menyisakan huruf alif saja yang menjadi tanda i'rab dari marfu. Dan itulah salah satu alasan kenapa huruf nun yang paling akhir tidaklah menjadi tanda i'rabnya. Untuk pembahasan i'rab secara lengkap mengenai isi musanna, teman-teman bisa mengikuti kelas Abnauna. Di kelas pembelajarannya nanti, teman-teman akan mendapatkan diktat digital dalam bentuk soft file
berisikan contoh-contoh i'rab disertai penjelasan kedudukan dan tanda i'rabnya. Dan teman-teman bisa mendiskusikannya di grup pembelajaran bersama dengan para pengajar Abnauna, sehingga teman-teman bisa lebih memahami lagi uraian i'rab dalam suatu kalimat. Kemudian untuk isim musanna atau isim-isim yang berjumlah 2 ini, dalam penggunaan isim domir dan isim isyarahnya, memiliki bentuk lafaz yang berbeda dengan bentukan lafaz mufrad yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contohnya seperti dalam isim domir ataupun kata ganti, huwa yang digunakan untuk kata ganti orang ketiga mufrad muzakkar, bentukan musananya menjadi huma. Kemudian hiya kata ganti orang ketiga mufrad muannas, bentukan musananya menjadi huma. Lalu domir anta yang digunakan untuk kata ganti orang kedua mufrad muzakkar, bentukan musananya menjadi antuma. Dan untuk domir anti yang digunakan sebagai kata ganti orang kedua mufrad muannas, bentukan musananya juga sama seperti bentukan muzakkarnya, yaitu antuma. Kemudian jika dalam bentuknya isim isyarah seperti lafaz hadza yang digunakan kata tunjuk dekat mufrad muzakkar, bentukan musannanya menjadi hadzani. Lalu isim isyarah hadhihi yang digunakan untuk kata tunjuk dekat mufrad muannas, bentukan musannanya menjadi hatani. Lalu isim isyarah dzalika yang digunakan sebagai kata tunjuk jauh mufrad muzakkar, bentukan musananya menjadi dzanika. Dan terakhir isim isyarah tilka yang digunakan sebagai kata tunjuk jauh mufrad muannas, bentukan musananya menjadi tanika. Setelah penjelasan berbagai i'rab dari isim musanna, sekarang kita beralih kembali ke kitab Durusul Lughohnya untuk mengerjakan latihan-latihan yang telah disediakan penulis dalam kitabnya. Tamarinu, latihan-latihan. Al-awwal, ajib anil as'ilatil atiyati musta'milal musanna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan bentuk dua atau bentuk musanna. Kita mulai kerjakan latihannya. Al-awwal, kam qalaman indaka? Berapakah pena milikmu? Jawab, indi qalamani. Saya memiliki 2 pena. As-sani yang kedua, kam kitaban indaka? Berapakah buku milikmu? Jawab, indi kitabani. Saya memiliki 2 buku. As-salis yang ketiga, kam saburotan fi faslikum? Berapakah papan tulis di kelas kalian? Jawab, fi faslina saburotani. Di kelas kami ada 2 papan tulis. Ar-rabi yang keempat, kam riyalan indakil ana ya Laila? Berapakah real yang kau miliki sekarang wahai Laila? Jawab, al-an indi riyalani. Sekarang saya memiliki 2 real. Al-khamis yang kelima, kam ukhtan laka ya Aliyu? Berapakah saudari milikmu wahai Ali? Jawab, li ukhtani. Saya memiliki 2 saudari. As-sadis yang keenam, kam amman laki ya Aminatu? Berapakah paman yang kau miliki wahai Aminah? Jawab, li
ammani. Saya memiliki dua paman. As-sabi yang ketujuh. Kam sodikon laka ya Muhammadu. Berapakah teman yang kau miliki wahai Muhammad? Jawab, li sodiqoni. Saya memiliki dua teman. As-samin yang kedelapan. Kam toliban jadidan fi faslikum. Berapakah siswa baru yang ada di kelas kalian? Jawab, fi faslina tolibani jadidani. Di kelas kami ada dua murid baru. At-tasi yang kesembilan. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria. Berapakah masjid di desamu wahai Zakaria? Jawab, fi qaryati masjidani. Di desaku ada dua masjid. Al-asir yang ke-10. Kam fundukon fi hadza syari. Berapakah hotel di jalan ini? Jawab, fi hadza syari'i fundukoni. Di jalan ini ada dua hotel. Al-hadi asar yang ke-11. Kam akhon laka ya Su'adu. Berapakah saudara yang kau miliki wahai Su'ad? Dan pada latihan yang terakhir ini, lafaz al-akhu, bentukan musanaknya adalah akhwani. Maka jawabnya adalah li akhwani. Saya memiliki dua saudara. Pada latihan kali ini kita dapat mempelajari tentang penggunaan tamyiz pada sebuah susunan kalimat. Namun sebelum itu, kita akan memulainya dari mempelajari penggunaan isim istifham ataupun isim yang digunakan untuk bertanya, yaitu lafaznya kam. Lafaz kam adalah isim istifham ataupun kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah, ukuran, jarak, rentang waktu, usia, harga, dan segala sesuatu yang bisa diperhitungkan dan dikira-kira. Dan arti makna dari kam itu sendiri adalah berapa. Contohnya seperti pada kalimat, kam akhon laka ya Muhammadu. Berapakah saudaramu wahai Muhammad? Penjelasan uraian i'rab dari contoh susunan kalimat tadi yang telah kita baca adalah sebagai berikut. Lafaz kam adalah isim istifham yang berkedudukan sebagai mubtada dan dia mabni ala sukun seperti yang kita lihat pada huruf mimnya dijazmkan. Kemudian lafaz akhon berkedudukan sebagai tamyiz. Dibacanya secara nasab dengan tandanya berupa harokat fathatain. Kemudian lafaz laka berkedudukan sebagai khobar. Dan huruf ya merupakan huruf nida yang digunakan untuk memanggil. Kemudian lafaznya yang terakhir yaitu lafaz Muhammadu berkedudukan sebagai isim munada ataupun lafaz yang dipanggil, dibacanya secara marfu dengan tanda harokat dhammah. Karena lafaz Muhammadu merupakan isim mufrad ma'rifat, sehingga cara membacanya dimabnikan sesuai dengan tanda rofaknya. Dari penjelasan uraian i'rab tersebut, kita akhirnya akan mempelajari tentang tamyiz. Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab. Tandanya bisa berupa harokat fathatain pada huruf terakhirnya, dan dia pun berjenis nakiroh alias tidak diawali oleh alif lam ma'rifah, yang dimana tamyiz ini berfungsi memberikan penjelasan pada lafaz isim sebelumnya yang masih samar ataupun belum jelas. Dan biasanya ketidakjelasan ataupun kesamarannya tersebut
muncul karena banyaknya kemungkinan lafaz yang masuk. Bisa berupa bentuk bilangan jumlah, ukuran, harga, ataupun yang semisalnya. Dan di antara bentuk isim yang masih samar tersebut, di antaranya yang pertama, isim istifham ataupun kata tanya seperti lafaz kam yang bermakna berapa. Contoh kalimatnya seperti kam akhon laka, berapakah saudaramu? Perhatikan pada contoh kalimat ini, tepatnya isim yang berada setelah isim istifham kam, yaitu lafaz akhon, adalah isim tamyiz, yang menjelaskan maksud dari pertanyaannya. Jika lafaz akhonnya kita hilangkan, maka masihlah samar makna kalimatnya, karena orang yang menjadi lawan bicara tidak bisa memahami berapa apakah yang dimaksud. Namun, jika sudah ditambahkan lafaz isim tamyiz yaitu lafaz akhon setelah isim istifham kam, maka makna kalimatnya tersebut sudahlah tidak samar lagi. Dan untuk penulisan isim tamyiz yang berada setelah isim istifham kam ini memiliki beberapa ketentuan. Di antaranya yang pertama, bentukannya haruslah berjumlah tunggal ataupun mufrad. Kemudian ketentuan yang berikutnya, isim tersebut haruslah berjenis nakiroh. Artinya isim tersebut tidak diawali oleh alif lam ma'rifah. Dan ketentuan yang terakhir, lafaz isimnya tersebut dibaca secara mansub dengan tanda berupa harokat fathatain yang diikuti oleh huruf alif yang tidak dilafalkan. Seperti contoh kalimat tadi yang telah kita bacakan, kam akhon laka. Perhatikan pada lafaz akhon berakhiran huruf alif yang sebelumnya berharokat fathatain. Asal bentukan lafaz akhon tersebut adalah akhun yang dibaca secara marfu sebelum dimasuki isim istifham kam. Namun jika akhiran lafaznya berupa huruf tak marbutoh, maka cukup dengan harokat fathatain saja tanpa diikuti oleh huruf alif. Contohnya seperti materi yang juga telah kita baca tadi. Kam nafidhatan fi ghurfatika. Berapa jendela di kamarmu? Perhatikan pada lafaz nafidhatan yang diakhiri oleh huruf tak marbutoh, maka di sini akhirannya dibaca cukup dengan harokat fathatain saja tanpa diikuti oleh huruf alif di akhirannya. Jadi kesimpulannya, isim bertanwin yang dibaca mansub dan huruf akhirnya bukanlah huruf tak marbutoh, maka di akhiran lafaznya ditambahkan atau disambungkan dengan huruf alif yang tidak dilafalkan. Contohnya seperti lafaz akhun menjadi akhon. Dan jika akhiran lafaznya berupa huruf tak marbutoh seperti pada lafaz nafizatun, maka bentukannya menjadi nafizatan tanpa adanya alif tambahan di akhirannya. Ketentuan baca ini dapat dikecualikan jika lafaz isim istifham kam ini dalam bentuk susunan idofah ataupun gabungan kata majemuk. Maka lafaz yang setelahnya tersebut tidaklah dalam keadaan nasab, alias tidak mengikuti kaedah yang telah disebutkan di awal. Seperti pada contoh kalimat, kam samanu hadzal kitabi. Berapakah harga kitab ini? Perhatikan pada contoh ini, yaitu pada lafaz samanu, merupakan mudhof dari hadzal kitabi yang menjadi mudhof ilaihnya. Oleh karena itu, pada lafaz samanu tidaklah dalam keadaan nasab seperti kaedah yang telah disebutkan tadi. Kita lanjutkan kepada bentuk isim yang masih samar yang kedua, yaitu isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang membandingkan dua isim, lalu menjelaskan kelebihan ataupun keutamaan pada salah satu isimnya.
Contohnya seperti pada kalimat ana aksaru min kamalan. Saya lebih banyak daripada kamu hartanya. Perhatikan pada contoh kalimat ini, tepatnya isim yang berada setelah isim tafdil aksaru yaitu lafaz malan yang menjadi tamisnya. Di mana lafaz malan berfungsi menjelaskan maksud yang menjadi perbandingannya. Jika lafaz malan kita hilangkan, maka masihlah samar makna kalimatnya. Karena orang yang menjadi lawan bicara kita tidak bisa memahami dalam hal apakah lebih banyaknya. Namun jika sudah ditambahkan lafaz tamis malan, maka makna kalimatnya sudah tidak samar lagi. Setelah penjelasan mengenai tamis tadi, sekarang kita kembali ke kitab Durusul Lughohnya untuk mengerjakan latihan yang kedua pada Darsa Mina Asar. Kita mulai. As-sani, ikro waktub. Baca dan tulislah. Al-awwal, Khalidun lahu benani wa bintani. Khalid, dia memiliki 2 anak laki dan 2 anak perempuan. As-sani, yang kedua, fi hadzal baiti ghurfatani kabirotani. Di rumah ini ada 2 kamar yang besar. As-salis, yang ketiga, Fatimatu laha tiflani sogironi. Fatimah, dia memiliki 2 anak laki-laki yang kecil. Ar-Rabi, yang keempat, li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Saya memiliki 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, dan 2 kaki. Al-Khamis, yang kelima, fi hadzal hayyi madrasatani. Di kampung ini ada 2 sekolah. As-sadis, yang keenam, sholatul fajri rok'atani. Salat subuh itu 2 rakaat. As-sabi, yang ketujuh, lil baiti miftahani. Rumah ini memiliki 2 kunci. As-samin, yang kedelapan, liman hatanil baqarotani. Milik siapakah 2 sapi ini? Jawab, huma lil fallahi. Keduanya adalah milik petani. At-tasi, yang kesembilan, ahadani thobibani min ingkal tarro. Apakah 2 dokter ini dari Inggris? Jawab, la, huma min Faransa. Bukan, keduanya dari Perancis. Al-asir, yang ke-10, fi qaryati masjidani sogironi. Di desaku ada 2 masjid yang kecil. Setelah menyelesaikan latihan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai atof dan ma'tuf, seperti definisinya, hurufnya, contoh kalimatnya, dan uraian singkat mengenai i'rabnya. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Atof adalah lafaz yang mengikuti lafaz sebelumnya melalui perantara huruf yang menghubungkan, yaitu huruf atof. Dan yang dimaksud dengan mengikuti di sini adalah mengikuti dalam hal i'rabnya, seperti harokat akhiran lafaznya. Sedangkan definisi ma'tuf adalah lafaz yang diikuti dengan disertai keberadaan huruf atof setelah lafaznya. Kemudian untuk makna huruf atof itu sendiri adalah huruf yang menghubungkan antara atof dan ma'tufnya.
seperti huruf wawu yang kita telah pelajari pada latihan kedua tadi. Lalu kemudian ada huruf yang lain seperti huruf fa, summa, au, dan masih banyak lagi. Namun untuk kali ini kita hanya fokuskan pada penggunaan huruf athof wa yang bermakna dan. Contoh kalimatnya seperti yang sudah kita bacakan pada latihan kedua tadi. Khalidun lahu benani wa bintani. Khalid dia memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Di sini lafaz Khalidun berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian lahu benani berkedudukan sebagai khobar dalam bentuk jumlah ismiyah, di mana lafaz lahu adalah khobar dari lafaz ibnani yang merupakan mubtada dari lafaz lahu, sekaligus menjadi ma'tuf dari lafaz bintani. Kemudian huruf wa di sini sebagai huruf atofnya, dan lafaz bintani adalah atof kepada lafaz ibnani. Pada contoh kalimat ini, lafaz bintani yang berkedudukan sebagai atof, hukum i'robnya mengikuti kepada lafaz ma'tufnya, yaitu ibnani, yang sama-sama dibacanya dalam keadaan marfu dengan tanda i'robnya berupa huruf alif. Setelah penjelasan mengenai atof tadi, sekarang kita kembali ke kitab Durusul Lughohnya untuk mengerjakan latihan yang ketiga pada dars Samina Asar. Iqra'il misalal atiyata summa do' fil farogi fi mayali tamyizan likam watbit akhirahu. Bacalah contoh berikut, kemudian letakkanlah di titik-titik berikut tamyiz penjelas bagi isim istifham kam dan berilah harokat di akhirannya. Kita baca terlebih dahulu contoh-contohnya. Kam ukhtan laka, berapakah saudari milikmu? Contoh yang kedua. Kam qalaman indaka, berapakah pena milikmu? Contoh yang ketiga. Kam sayyaratan fil jami'ati, berapakah mobil di kampus? Untuk mengisi jawaban pada latihan ini, bebas dalam memberikan jawaban yang bermacam-macam, selama jawaban tersebut sesuai dengan konteks kalimatnya. Kita mulai kerjakan. Al-awwal, kam nuktoh indaka. Jawaban yang cocok untuk soal ini adalah qalaman. Maka bentukan kalimatnya menjadi kam qalaman indaka. Berapakah pena milikmu? As-sani, kam nuktoh laka. Jawaban yang cocok untuk soal ini adalah ukhtan. Maka bentukan kalimatnya menjadi kam ukhtan laka, berapakah saudari milikmu? As-salis yang ketiga, kam nuktoh fi hadza syari. Jawaban yang cocok untuk soal ini adalah baitan. Maka bentukan kalimatnya menjadi kam baitan fi hadza syari, berapakah rumah di jalan ini? Ar-rabi yang keempat, kam nuktoh fi qaryatika. Jawaban yang cocok untuk soal ini adalah masjidan. Maka bentukan kalimatnya menjadi kam masjidan fi qaryatika, berapakah masjid di desamu? Al-khamis yang kelima, kam nuktoh fi faslikum. Jawaban yang cocok untuk soal ini adalah nafizatan. Maka bentukan kalimatnya menjadi kam nafizatan fi faslikum, berapakah jendela di kelas kalian? As-sadis yang keenam, kam nuktoh fis sanati. Jawaban yang cocok untuk soal ini adalah aidan. Maka bentukan kalimatnya menjadi kam aidan fis sanati,
Berapa hari raya dalam setahun? As-sabi yang ketujuh. Kam nuktoh lidarrojati. Jawaban yang cocok untuk soal ini adalah ajalatan. Maka bentukan kalimatnya menjadi kam ajalatan lidarrojati. Berapakah roda untuk sepeda? As-samin yang kedelapan. Kam nuktoh fi gurfatika. Jawaban yang cocok untuk soal ini adalah hakibatan. Maka bentukan kalimatnya menjadi kam hakibatan fi gurfatika. Berapakah tas di kamarmu? Selanjutnya, setelah menyelesaikan latihan yang ketiga, kita akan melanjutkan dengan mengerjakan latihannya yang keempat. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila musanna. Ubahlah mubtada pada setiap kalimat berikut ke dalam bentuk musanna ataupun jumlah ganda. Kita baca terlebih dahulu contohnya. Hadza kitabun. Ini buku. Pada contoh kalimat pertama ini, baik isim isyarah dan isim yang berada setelahnya, yaitu khobar, merupakan jenis isim yang berbentuk mufrad. Kemudian pada contoh kalimat yang kedua, hadzani kitabani. Pada contoh kalimat yang kedua ini, baik isim isyarah dan isim yang berada setelahnya, yaitu khobar, merupakan jenis isim yang berbentuk musanna. Dengan ciri-cirinya yaitu berupa adanya huruf alif dan nun kasroh di akhiran setiap lafaznya. Kita mulai kerjakan saja latihannya. Al-awwal, hadza qalamun. Ini pena. Bentukan musannanya menjadi hadzani qalamani. Ini dua pena. As-sani yang kedua, hadhihi mistorotun. Ini penggaris. Bentukan musannanya menjadi hatani mistorotani. Ini dua penggaris. As-salis yang ketiga, hadza talibun. Ini siswa. Bentukan musannanya menjadi hadzani talibani. Ini dua siswa. Ar-rabi yang keempat, hadhihi talibatun. Ini siswi. Bentukan musannanya menjadi hatani talibatani. Ini dua siswi. Al-khamis yang kelima, hadzar rajulu mudarrisu. Ini guru lelaki. Bentukan musannanya menjadi hadzanir rajulani mudarrisani. Ini dua guru lelaki. As-sadis yang keenam, hadzat talibu minal hindi. Siswa ini dari India. Bentukan musannanya menjadi hadzanit talibani minal hindi. Dua siswa ini dari India. As-sabi yang ketujuh, hadhihi sa'atu minal yabani. Jam ini dari Jepang. Bentukan musannanya menjadi hatanis sa'atani minal yabani. Dua jam ini dari Jepang. As-samin yang kedelapan, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik kepala sekolah itu. Bentukan musannanya menjadi hatanis sayyarotani lil mudiri. Dua mobil ini milik kepala sekolah itu. At-tasi yang kesembilan, liman hadzal miftahu. Milik siapakah kunci ini? Bentukan musannanya menjadi liman hadzanil miftahani
Milik siapakah dua kunci ini? Yang terakhir, al-asir yang ke-10. Liman hadhil mil'aqatu? Milik siapakah sendok ini? Bentukan musananya menjadi liman hatanil mil'aqatani? Milik siapakah dua sendok ini? Kita beralih ke halaman yang berikutnya. Selanjutnya, setelah menyelesaikan latihannya yang keempat, kita akan melanjutkan dengan mengerjakan latihannya yang kelima. Iqra'il kalimatil atiyata waktu baha ma'adubti awakhiriha. Bacalah kata-kata berikut dan tulislah dengan mengharokati di akhirannya. Kita mulai bacakan. Kalbani, 2 anjing. Maktabani, 2 meja. Komisoni, 2 kemeja. Akhwani, 2 saudara. Mindilani, 2 sapu tangan. Mistorotani, 2 penggaris. Ukhtani, 2 saudari. Imro'atani, 2 wanita. Selanjutnya, setelah menyelesaikan latihan yang kelima, kita akan melanjutkan dengan mengerjakan latihannya yang keenam. Sannil kalimatil atiyati. Jadikanlah bentuk musanna pada kata-kata berikut. Dan seperti yang kita lihat, lafaz-lafaz di bawah merupakan isim-isim yang berbentuk mufrad. Dan kita akan menjadikannya ke dalam bentuk isim musanna dengan cara menambahkan alif dan nun kasroh. Kita mulai kerjakan. Sayyarotun, mobil. Bentukan musannanya menjadi sayyarotani, 2 mobil. Lafaz yang selanjutnya, tobibatun, dokter. Bentukan musannanya menjadi tobibatani, 2 dokter. Lafaz yang selanjutnya, waladun, anak laki. Bentukan musannanya menjadi waladani, 2 anak laki-laki. Lafaz yang di bawahnya, lugotun, bahasa. Bentukan musannanya menjadi lugotani, 2 bahasa. Lafaz yang selanjutnya, sodiqun, teman. Bentukan musannanya menjadi sodiqoni, 2 teman. Lafaz yang berikutnya, tajirun, pedagang. Bentukan musannanya menjadi tajironi, 2 pedagang. Lafaz yang di bawahnya, mil'aqotun, sendok. Bentukan musannanya menjadi mil'aqotani, 2 sendok. Lafaz yang selanjutnya, mudarrisun, guru. Bentukan musannanya menjadi mudarrisani, 2 guru. Lafaz yang selanjutnya, babun, pintu. Bentukan musannanya menjadi babani, 2 pintu. Lafaz yang di bawahnya, ismun, nama. Bentukan musannanya menjadi ismani, 2 nama. Lafaz yang berikutnya, hada, ini. Bentukan musannanya menjadi hadani, ini. Kemudian yang terakhir, hadhihi, ini. Bentukan musannanya menjadi hatani, ini. Pembahasan terakhir pada dars kali ini yaitu tentang kosakata baru yang telah kita pelajari. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Yang pertama yaitu kam, berapa. Al-aidu, hari raya. Al-ajalatu, roda.
jamaknya ajalatun, roda-roda. Kemudian yang di bawahnya al-hayyu, kampung, jamaknya ahyaun, kampung-kampung. Ar-riyalu, mata uang rial, jamaknya riyalatun, rial-rial. Lafaz yang di bawahnya ar-rok'atu, rokaat sholat, jamaknya rokaatun, rokaat-rokaat. Lafaz yang terakhir al-mistorotu, penggaris, jamaknya masatiru, penggaris-penggaris. Baik, sekarang kita beralih kepada penjelasan ataupun syarah dari Durusul Lughoh jilid pertama pelajaran Ad-Darsus Tsamina Asyar. Kita buka buku syarahnya. Ad-Darsus Tsamina Asyar, pelajaran yang ke-18. Al-Musanna, pembahasan tentang musanna ataupun isim-isim yang berjumlah ganda ataupun double. Al-Musanna ma dalla ala snaini. Musanna adalah isim yang menunjukkan dua benda. Awis nataini lil akili, baik yang berakal, wa ghairil akili, dan yang tidak berakal. Al-akilu untuk yang berakal seperti lafaz rojulun, maka bentukan musannanya menjadi rojulani. Kemudian lafaz imro'atun, bentukan musannanya menjadi imro'atani. Kemudian lafaz waladun, bentukan musannanya menjadi waladani. Lalu lafaz bintun, bentukan musannanya menjadi bintani. Dan yang terakhir seperti lafaz akhun, bentukan musannanya menjadi akhwani. Kita lanjutkan kepada bentukan ghairul akil yang tidak berakalnya, seperti pada lafaz qolamun, bentukan musannanya menjadi qolamani. Kemudian lafaz sa'atun, bentukan musannanya menjadi sa'atani. Lalu lafaz riyalun, bentukan musannanya menjadi riyalani. Dan terakhir lafaz gurfatun, bentukan musannanya menjadi gurfatani. Kemudian yang di bawahnya amsilatun lil musanna, contoh-contoh kalimat dalam bentuk musanna seperti Khalidun lahu benani wa bintani. Khalid memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Kemudian contoh kalimat yang kedua, Fatimatu laha tiflani sogironi. Fatimah memiliki dua bayi yang masih kecil-kecil. Contoh kalimat yang ketiga, li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Saya memiliki dua mata, dua telinga, dua tangan, dan dua kaki. Contoh kalimat yang terakhir, sholatul fajri rok'atani. Sholat fajar 2 rakaat. Selain itu, dalam pembahasan syarah ini kita juga akan membahas tentang isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk isim musanna, yaitu lafaz hadani dan wahatani. Hadani ismu isyaratin lil musannal qaribil mudzakaril akili wa ghairil akil. Isim isyarah hadani yaitu isim isyarah untuk menunjukkan dua benda muzakkar, jaraknya dekat, baik itu yang berakal ataupun yang tidak berakal. Sedangkan lafaz hatani ismu isyarat lil musannal qaribil muannasil akili wa ghairil akili. Sedangkan lafaz hatani adalah isim isyarah
untuk menunjukkan dua benda yang berjenis mu'annas, jaraknya dekat, baik itu yang berakal dan yang tidak berakal. Contohnya seperti pada kalimat hadani tolibani. Ini dua siswa. Hadani qalamani. Ini dua pena. Hadani tajironi. Ini dua pedagang. Hadani miftahani. Ini dua kunci. Hadani sodiqoni. Ini dua teman. Hadani kalbani. Ini dua ekor anjing. Kemudian untuk contoh lafaz isim isyarah hatani yaitu hatani tolibatani. Ini dua siswi. Hatani mistorotani. Ini dua penggaris. Hatani tajirotani. Ini dua pedagang perempuan. Hatani lugotani. Ini dua bahasa. Hatani sodiqotani. Ini dua teman perempuan. Hatani kalbatani. Ini dua anjing perempuan. Pembahasan selanjutnya dari syarah Durusul Lughah ini adalah mengenai isim istifham kam yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu berapa. Kam ismu istifhamin yadullu alal adadi. Istifham kam adalah kata tanya untuk menanyakan jumlah. Wal ismul lazi ba'dahu mansubun yusamma tamyizan. Dan isim mansub yang berada setelahnya disebut dengan tamyiz. Contohnya seperti pada kalimat di bawahnya. Kam kitaban indaka. Berapakah buku yang kamu miliki? Jawab, indi kitabani. Saya memiliki dua buku. Contoh yang selanjutnya. Kam akhon laka. Berapakah jumlah saudara laki-lakimu? Jawab, li akhwani. Saya memiliki dua saudara. Contoh yang selanjutnya. Kam masjidan fi hadza syari. Berapakah jumlah masjid di jalan ini? Jawab, fihi masjidun wahidun. Di jalan ini ada satu masjid. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. Contoh yang berikutnya, kam haqibatan indaka, berapakah tas yang kamu miliki? Jawab, indi haqibatani, saya memiliki dua tas. Contoh yang berikutnya, kam ukhtan laka, berapakah jumlah saudarimu? Jawab, li thalathu akhawatin. Saya memiliki 3 saudari. Contoh yang terakhir. Kam sayyaratan fi baitika. Berapakah jumlah mobil di rumahmu? Jawab. Fihi sayyarotani. Di dalamnya ada 2 mobil. Di bawahnya terdapat penjelasan terakhir dari syarah Durusul Lughah mengenai kedudukan dari sebuah susunan kalimat. Kita bacakan. Hadani rojulani. Ini 2 lelaki. Di sini lafaz hadani sebagai mubtadanya dan lafaz rojulani sebagai khobarnya. Contoh yang berikutnya. Hatani fatatani. Ini 2 orang pemudi. Di sini lafaz hatani sebagai mubtada dan lafaz fatatani berkedudukan sebagai khobarnya. Jika kita perhatikan dari 2 contoh susunan kalimat yang telah kita bacakan tadi,
Antara lafaz mubtada dan khobarnya haruslah sama-sama sesuai ditinjau dari jenis gendernya dan jumlahnya. Jika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya pun harus muzakkar. Begitu juga sebaliknya, jika mubtadanya mu'annas, maka khobarnya pun haruslah mu'annas. Dan jika jumlah mubtadanya musanna, maka khobarnya pun harus berjumlah musanna juga. Contoh susunan kalimat yang terakhir adalah susunan kalimat pertanyaan. Seperti, kam akhon laka, berapakah saudaramu? Pada contoh kalimat ini, lafaz kam berkedudukan sebagai isim istifham yang bentukan akhiran lafaznya mabni sukun. Dan lafaz yang berada setelahnya yaitu akhon laka merupakan tamyiz yang dibaca secara mansub. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Durusul Lughoh jilid ke-1 Ad-Darsus Samina Asar, pelajaran yang ke-18. Pembahasan tentang isim musanna, isim istifham kam, dan tamyiz. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Durusul Lughoh pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.